Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin, alhamdulillah kita insyaallah masuki hari ke-25. Hanya kita tidak tahu berapa hari yang diterima oleh Allah saumnya. Kita tidak tahu berapa hari saum kita yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saum yang diterima oleh Allah li wa anna azibihi, dan ada saum yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Kata Nabi gini, "Man lam yada' qauluz zur", barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, wal amal bih, dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, falaisa lillahi hajat, Allah tidak butuh saumnya orang seperti itu. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, sekalipun dia menahan dari lapar dan dari haus. Ketika pagi hari kita mulai saum, siang hari datang ke kantor, kemudian mendustai sesama, itu qauluz zur wal amal bih. Ketika pagi hari kita niat saum, kemudian ngobrol dengan sesama, bertengkar, mendolimi, hasud dan sebagainya, itu perkataan kotor dan perbuatan yang tidak terpuji. Kita menghitung satu hari saum atau menghitung 2 hari saum, padahal pada hari yang bersamaan kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji, juga mengucapkan perkataan-perkataan kotor yang menyakiti sesama dan sebagainya. Di hari kiamat nanti, ketika Allah mempersiapkan pintu surga Ar-Rayyan, semua orang-orang yang saum berduyun-duyun masuk ke sana, kemudian orang yang mengaku dirinya saum, padahal tidak dibutuhkan saumnya oleh Allah, maka dia akan tertolak masuk ke pintu Ar-Rayyan itu. Karena itu barangkali saatnya kita memperbaiki kualitas diri untuk menjadi hamba Allah yang diterima saumnya. Orang-orang yang baik saumnya, yang benar saumnya karena Allah, maka amalan-amalannya itu pahalanya tak terbatas. Kalau pahala yang lain itu dilipat gandakan, bisa bimi'atin di'fin, 700 kali lipat. Kecuali saum. Saum itu li, kata Allah, wa anna azibihi, untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan pahalanya pada orang-orang yang saum itu. Jadi kita tidak tahu pahala seperti apa. Karena itu siang hari di bulan Ramadan, ketika kita tidak menyakiti orang, ketika tidak berdusta, bukan ingin disebut orang baik, tapi ingin menyelamatkan pahala saum kita di hari kiamat nanti. Pada saat kita tidak mendolimi, pada saat kita tidak membuat kebijakan yang merugikan orang lain, bukan ingin disebut sebagai orang soleh, tapi ingin menyelamatkan pahala saum kita di hari kiamat nanti. Jadilah orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena orang-orang baik itu, insya Allah, dia akan sehat. Dia bukan sekedar sehat, dia cerdas. Karena orang baik, dia bicara dengan logika yang benar, atas dasar hati nurani dan iman yang baik. Pada saat dia bersikap, berpikiran, dan berperilaku baik, maka dalam dirinya akan terbentuk sistem imun yang baik. Dia akan sehat. Dan juga orang-orang yang bersikap baik itu dakwah banyak membentuk dalam dirinya, itu membentuk apa yang disebut dengan neurotransmitter. Olinya otak lah kira-kira gitu ya. Dalam teori kecerdasan ditentukan oleh cepat tidaknya hubungan antar sel di otak. Siapa yang bisa meningkatkan kecepatan hubungan antar sel? Orang yang banyak memproduksi neurotransmitter. Siapa yang banyak memproduksi neurotransmitter adalah orang yang baik dan selalu bahagia. Bulan Ramadan, bulan yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan. Plus satu lagi, kesehatan. Dalam teori yang digunakan oleh Yoshinori, ya,
seorang yang peraih Nobel kedokteran tahun 2016. Dia bilang gini, untuk mengobati itu ada teori dia yang disebut dengan autofagi. Bagaimana menyembuhkan penyakit dengan melaparkan diri. Dalam satu hari kita harus melaparkan diri antara 8 sampai 16 jam. Dalam satu minggu usahakan 3 kali. Ketika kita melaparkan diri, maka sel-sel itu akan lapar dan akan memakan sampah-sampah itu. Sampah-sampah kanker dan sebagainya. Nah, ketika sampah-sampah itu dimakan oleh sel-sel yang lapar, dia akan sehat. Saum bisa menyehatkan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan disiapkan surga untuk orang-orang yang saum yang masuk dari pintu Ar-Rayyan, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala terbesar yang tidak ada yang mengetahui pahala itu kecuali Allah. Li wa ana ajsibihi. Dan mudah-mudahan dengan saum ini juga kita bisa menitipkan keselamatan kita kepada Allah di hari kiamat. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.